5 hal ini harus lo tahu untuk meningkatkan kualitas hidup kita semua. Yo, Fiscoach, selamat datang di Wellness Coach ID bersama dengan gue Samuel. Dan hari ini gue akan membagikan dan men-sharingkan 5 hal kontroversial yang maybe lo baru dengar atau mungkin belum pernah tahu ya. 3 halnya gue rasa lo pasti sering dengar ya, apa aja. Tapi 2 halnya lagi kayaknya masih jarang yang ngomong. Tapi kalau gue sebutin, I don't know, rasanya lo pasti setuju sih kalau ini sebuah resources yang harusnya kita manfaatkan dengan baik. Oke, jadi nggak berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja. Kita punya 5 sumber daya yang mana pasti kita miliki sebagai seorang manusia, dan kita bisa maximize 5 hal ini untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan harapannya menjadi lebih kaya. Oke, dan yang pertama adalah waktu. Waktu ya. Waktu nggak bisa diulang, tapi bisa diperpanjang. Setuju nggak? Ya. Jadi kalau gue bikin video ini 1 detik yang lalu gue ulang, itu nggak bisa. Kecuali lu punya time travel, lu punya mesin waktu, lu jadi seorang The Flash ya. Mengulang ke masa lalu itu bisa ya, mengulang masa lalu untuk merubah masa depan. That's good, bisa, tapi of course itu hanyalah dunia fiksi ya. Science fiction. Jadi rasanya susah lah untuk kita melakukan hal tersebut ya. Jadi waktu kita nggak bisa ulang, dan itu merupakan resources kita, tapi kita bisa perpanjang ya. Lu bisa lihat ada orang yang hidupnya cuma sampai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun juga ada ya. Jadi mereka hidup sampai 80 tahun, ada yang konsepnya sehat sampai tua ya. Dan ada juga yang hidupnya 80 tapi sudah malfunction. Mungkin tangan udah nggak bisa gerak, ada yang nggak bisa gerak ya, atau kaki sudah susah jalan. Itu namanya malfunction. Nah, ada juga yang hidupnya cuma sampai 60 tapi berkualitas banget. Ya, semuanya jalan dengan efektif, benar-benar sehat, bugar, berbicara dengan lancar, cepat, dan itu juga merupakan resources ya. Nah, intinya kalau secara general, kalau kita mau memperpanjang usia sampai ke tua dan hidup dengan function yang baik, yang bagus, maka nggak bisa dipungkiri dan nggak bisa dihindarkan, kita harus olahraga guys ya. Olahraga itu wajib. I think wajib sih, karena gue merasakan waktu gue gendut kayaknya jarang gerak juga, rasanya susah ya. Sulit banget sih ya, terasa serba capek gitu ya, dan menginjak kepala 3 dengan kondisi seperti itu jadi merasa tidak baik, apalagi kalau sudah tua, yang mana kardiovaskularnya sudah jelek, muncul yang namanya metabolic syndrome. Wah, kebayang sih fungsinya akan jadi seperti apa. So, olahraga menjadi baik, dan itu bisa memberikan kita waktu tambahan untuk hidup lebih panjang. Of course, di sini hidupnya lu harus happy ya. Kalau lu hidupnya panjang tapi nggak happy, rasanya penderitaan, ya nggak sih? Kalau lu mau hidupnya panjang dan happy, hidupnya panjang, harus sehat dan juga harus happy. Oke? Yang kedua adalah energi, ya, energi, kekuatan. Jadi berkaitan sama yang gue bilang sebelumnya, functional. Kalau pengen punya function yang baik, maka kita harus berolahraga, dan berolahraga bisa menghasilkan energi. Kita melakukan segala sesuatu ya, itu kan membutuhkan energi ya. Lu ngangkat barang, lu jalan-jalan, lu traveling, lu bergaul, lu berteman, lu bekerja, everything this is about energy. Energy can be recharged, tapi makin lama daya baterainya makin menurun ya, semakin seiring bertambahnya usia. Bisa nggak kita mempertahankan kapasitas energi kita di level tinggi? Bisa, dengan cara berolahraga juga dari sekarang. Misalnya lu umur 20 tapi obesitas ya, kapasitas energi lu mungkin cuma 50% tuh ya. Tapi orang yang 35 tahun atau mungkin 40 mempunyai BMI yang bagus, mempunyai kadar lemak yang rendah, kemudian otot yang banyak, bisa jadi malah kadar energinya sampai dengan 95% dibandingkan orang yang 20 tahun tapi obesitas mungkin cuma 50% ya. Makin lama of course makin menurun, mungkin di 60 lu kapasitas baterainya tinggal
berapa gitu ya. Tapi penurunan ini bisa diperlambat dengan cara berolahraga dan lu punya tabungan massa otot yang banyak. Oke? Dengan tabungan massa otot yang banyak, harapannya oksigen juga lebih banyak yang kesimpan, banyak tabungan, dan lu lebih memiliki sistem imunisasi yang tinggi, lebih tahan terhadap penyakit, dan pada akhirnya kita bisa memiliki energi yang banyak, ya. Of course, energi yang banyak membuat kita lebih produktif dan pada akhirnya menghasilkan kebahagiaan dan juga rasa percaya diri, ya. Next adalah duit. Yes, duit. You have no do it, ya. Tapi duit, money, ya, money. Kita punya uang untuk membeli waktu, bisa dengan cara membeli waktu orang gitu. Kita bisa punya uang untuk membeli berbagai macam resources yang kita butuhkan. But the point is, banyak yang bilang ya, katanya kalau uang itu adalah sumber daya yang paling murah dan yang paling mahal itu adalah waktu. Gua bingung ini antara yes or no, tapi basically uang bisa dicari. Ada orang yang bisa dalam 1 detiknya menghasilkan uang yang sangat banyak. Ada juga yang 1 detiknya nggak menghasilkan apa-apa, dia baru menghasilkan uang di kala bulanan misalnya gitu, gajian maksudnya. Jadi di parts ini maybe butuh skill ya, tapi ya rasanya uang bisa digantikan, tapi kalau energi juga bisa digantikan ya, tapi kalau waktu itu susah untuk diputar balik gitu. Makanya resources yang paling mahal adalah waktu. So itu resources yang ketiga. Yang keempat, yang mungkin lo baru denger, tapi gue minta pendapat ya, lu kok tulis di kolom komentar di bawah ini. Resources yang keempat adalah kesabaran, ya. Jadi banyak orang yang sulit untuk sabar, terburu-buru, tergesa-gesa, termasuk gue, dan gue baru menyadarinya rasanya pagi ini, makanya gue langsung mau bikin konten. Kesabaran itu adalah sebuah resources yang sangat langka, ditambah sekarang kita banyak melihat sosial media, teman kita sudah mempunyai prestasi yang gimana, jalan-jalan kemana, sudah punya kekayaan berapa, dan itu benar-benar sangat menggoda. Apalagi kita dipanas-panasin sama teman dekat kita, sama pasangan, sama sahabat, sama orang sekitar, sama tetangga. Kalau dia sudah begitu, masa lu umur segini masih segini, dan this is really make us impatient. Jadi maksudnya jadi nggak sabaran untuk mengalami yang namanya proses. Ya, jadi pengennya langsung instan, dan pada akhirnya bisa tergelincir, terpleset ke dalam sebuah kerugian yang besar. Contoh aja, misalnya lu terburu-buru pengen kaya, nggak sabar dalam proses, lu nggak bikin planning dulu yang bagus, nggak melihat dulu secara keseluruhan, maka kita langsung mudah tertipu. Contohnya seperti investasi bodong, money game, dan sebagainya. Setuju nggak? Jadi kesabaran itu adalah sebuah skill dan merupakan kelangkaan di zaman gini karena semuanya serba flexing, serba. Jadi kalau dulu mungkin cuma kata orang ya. Lu si itu begini loh, masa lu sekarang tetap masih segini? Kalau sekarang ditambah ada bumbu-bumbu sosial media, kayak di umur 20-an. Ini dia, jutawan di umur belasan. Success before 30. Wah, ini kayaknya gue menyebut nama channel orang. Ya, itu menggoda sekali ya untuk kita lebih rusuh ya. Gitu. By the way, rusuh juga bisa jadi privilege ya. Bisa sih, bisa. Cuman, tergantung dulu kondisinya gimana. Misalnya, kita lagi melawan prokrastinasi alias penundaan. Kita membutuhkan rusuh, tergesa-gesa, itu bagus menurut gua ya. Jadi kita nggak menunda kerjaan untuk buru-buru cepat ngeberesin, nggak usah pakai nunda. Nanti keburu malas, itu bagus. Tapi rusuh di sini adalah lu nya nggak sabaran untuk mendapatkan sesuatu yang mana akhirnya lu jadi nggak bisa berpikir secara jernih ataupun netral. Ya, latih lu skill ini, kesabaran ini, supaya kita nggak mengalami namanya FOMO, fear of missing out, dan pada akhirnya kita tergelincir ataupun terpleset dan mengalami kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan kita lebih sabar dalam hal tersebut ya. Next thing, yang kelima adalah resources-nya attention. Ya, attention. Siapa di sini yang pernah mendengar
yang namanya creators economy ya. Jadi creators economy itu adalah content creator yang bisa menghasilkan uang dari pekerjaannya. Kalau zaman dulu, ini dari Denny Santoso gue dapatnya, zaman dulu ada yang namanya gue lupa ya, alt market apa alt marketing ya disebutnya. Jadi orang akan lebih berpikir produk dulu, produk gue apa, jualnya kemana, oke? Kalau sekarang targeting market gue siapa, dan baru gue mikirin produknya apa untuk memenuhi kebutuhan dari target market gue. So, untuk bisa mendapatkan target market dan mereka respect sama lu, mereka mau ngikutin lu, dan pada akhirnya mereka akan membeli ataupun memakai produk yang lu sarankan, maka untuk menjadi semua itu terjadi, itu dibutuhkan namanya attention. Ya, dibutuhkan namanya perhatian. But the point is, itu kalau kita mau cari fans, followers, tapi dari kitanya pribadi, kalau kita memiliki atensi yang bagus, maka kita akan jadi sulit untuk fokus ya. Begitu banyak godaan, begitu banyak penawaran, proposal, begitu banyak purpose, begitu banyak influencer, sosial media, dan juga kata orang yang makin membuat kita jadi kehilangan fokus dan sulit untuk konsentrasi ya. Ditambah mungkin lu banyak mendengarkan kata-kata ayat-ayat motivasi dan sebagainya, dan itu menggoda lu untuk berpikirnya benar itu apa kata orang, bukan menurut apa kita pribadi. Dan kita juga kadang-kadang tetap ketiplek mentah-mentah menerima apa kata orang, dan pada akhirnya kita menjadi pusing sendiri, gimana ya hidup itu ya, gini gue harus ngapain ya, dan itu yang disebut dengan attention ya, lost attention. Jadi attention itu sekarang merupakan resources yang langka. Kalau lu bisa berfokus terhadap suatu tujuan, suatu topik yang sedang dipelajari, suatu buku yang sedang lu baca, suatu pembicaraan yang sedang lu hadapi dengan orang lain, itu adalah sebuah resources yang langka di zaman sekarang. Karena hanya dengan fokus baru kita bisa mendapatkan hasil. Gimana? Setuju nggak? Kalau misalnya kita gonta-ganti, lompat-lompat, dan termasuk ngobrol sama temen ya, gimana caranya lu bisa mendapatkan sahabat? Ini bukan teman, sorry. Gimana caranya lu bisa mendapatkan sahabat? Which is sahabat itu definisinya adalah kita kenal sama orangnya, dekat sama orangnya, tahu kepribadiannya, tahu sampai ke sifat karakter, dan lu nggak pernah mengenal dia lebih dekat dengan menggunakan resources atensi ini. Maka kita jadi sulit untuk mendapatkan namanya sahabat, dan lu akan merasa kesepian. Kayaknya gue banyak temen ya, tapi gue merasa sendirian ya di dunia ini ya. Ya, coba kita introspeksi lagi, jangan-jangan karena kita punya atensi ini yang buruk. Oke? Lu nggak punya bisnis yang really scale up, yang gede banget, ya, atau mungkin pekerjaan yang bagus banget ya penghasilannya, jangan-jangan karena kita punya atensinya jelek pada saat bekerja ya. Jadi makin lama atensi akan makin buruk ya, dan akan menjadi sebuah resources yang langka. Dan kalau lu bisa memanfaatkan kelangkaan ini dan menjadi lu punya talenta, lu punya skill, maka itu bisa menjadi resources yang sangat berharga di masa depan. Ngomongin soal atensi, gue mendapatkan sebuah banyak pendapat dari berbagai macam influencer, yang mana kita punya atensi itu udah lebih rendah dari ikan mas. Ikan mas itu cuma 9 detik ya. Jadi dia akan bisa berfokus sama manusia, ya, dia akan melihat manusia, liatin terus ya 9 detik. Ya, tapi kita manusia sekarang sudah di bawah 9 detik. Maka fokus kita kalah sama ikan mas. Siapa yang ngomongnya? Gue inget dulu ya. Oh, Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier di podcastnya Noise, sama Agus Leo Halim di YouTube. Men, tensi men. Ya, susah zaman sekarang ya. Jadi fokus. Itu menjadi resource kita. Termasuk dalam ngomongin body goals ya, body goals ya. Kayaknya nggak afdol ya. Ini kan wellness coach ya. Masa nggak ada ngomongin kesehatan banget? Ngomonginnya productivity, itu kan ranahnya productivity ya. Jadi lu mau mencapai body goals, lu mau mencapai turun berat badan, seringkali godaannya kalau disambungin sama 5 hal ini, berarti
time ya, lu perlu waktu untuk mencapai hal demikian. Dan energi berarti lu perlu belajar untuk tahu caranya, melakukan exercise-nya, workout-nya, dan rajin-rajinlah merecharge money. Oke, untuk mempercepat ini semua, maka lu bisa beli suplemen, lu bisa beli PT, lu beli kelas ya, lu beli mentor ya, bimbingan, mentoring dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah sabar. Oke? Ini bisa sih proses itu dipercepat dengan lu beli menggunakan uang ini ya, mempercepat energi lebih banyak dan time yang lebih cepat, tapi tetap perlu proses. Eventnya bisa dipercepat, makanya lu perlu sabar di sini. Ya, sabar guys, sabar. Nah, next thing adalah fokus sama goals yang pengen lu capai. Nah, ngomongin soal body goals itu macam-macam ya, ada yang mau jadi bodybuilder, ada yang mau bentuknya kayak Elman, ada yang bentuknya just sehat aja, ada yang ngejar turun berat badan, ada yang ngejarnya very bulking atau mungkin bulkingnya gimana ya, itu yang akan dijelaskan sama si coachnya ya, tergantung lu mau fokus yang mana, karena tiap goals itu memiliki metode latihan yang berbeda-beda, which is ya beda-beda di sini, nggak banyak-banyak banget sih, tapi caranya itu memang beda ya, memang beda. Gue nggak akan bahas lebih banyak tentang metode latihan di sini, nanti keluar jalur. Tapi pada intinya, you need to focus untuk mencapai goals tersebut. Oke, ini video udah kepanjangan ya, jadi hopefully you get the point, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.